Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan diberinya berbagai macam kenikmatan oleh Allah selama hidup di alam dunia ini dapat menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita menatap ke depan, dapat mengisi sisa perjalanan hidup yang Allah berikan kepada kita dengan mengisinya berbagai macam amal kebaikan serta memohon pertolongan perlindungannya diselamatkan oleh Allah di dunia menuju keselamatan di akhirat tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama untuk bermuhasabah, mengevaluasi perjalanan hidup yang telah kita lalui sampai detik saat sekarang ini untuk memohon ampunannya dari segala macam dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan dengan diampuninya dosa dan kesalahan kita, kita dapat mengisi sisa perjalanan hidup yang Allah berikan kepada kita menjadi lebih baik lagi dari kehidupan sebelumnya, dan memohon pertolongannya kepada Allah yang mana Allah telah memberikan kesehatan kepada kita. Marilah kita pergunakan kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu untuk dapat menjalankan perintah ibadah sebagaimana kita manusia hidup di alam dunia ini diperintahkan oleh Allah hanyalah untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu pun marilah kita sama-sama mendoakan kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat kita di mana saja berada. Mungkin ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah menyembuhkan kembali dari penyakit yang dideritanya sehingga dapat melaksanakan kembali aktivitas kegiatan beribadah. Dan kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang mendapatkan permasalahan-permasalahan dalam menghadapi kehidupannya, menjalani kehidupannya, mudah-mudahan dari setiap permasalahan, ujian yang diberikan oleh Allah kepada saudara-saudara kita itu mendapatkan jalan keluar untuk mengatasinya. Sehingga diberikan oleh Allah jalan keluar untuk mengatasi permasalahannya. Diberi rezeki oleh Allah dari rezeki yang halal yang mendatangkan keberkahan, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah dengan ilmu yang dapat menuju ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melakukan aktivitas kegiatan beribadah selama hidup di alam dunia ini. Sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Kalaulah di antara kita mungkin sampai detik saat sekarang ini belum merasakan keberkahan yang Allah berikan kepada kita, marilah kita usahakan untuk mendapatkan keberkahan dengan menjalani kehidupan di dunia ini. Kita harus mengetahui dulu jalan-jalannya, karena untuk mendapatkan keberkahan dari Allah itu tidak ujug-ujug mendapatkannya seperti membalikan kedua belah telapak tangan, melainkan harus berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang menghidupkan dan memberi rezeki kepada kita. Kalaulah ini sudah ditanamkan di dalam kolbu kita dan meyakini Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita, maka Allah akan membukakan jalan-jalannya untuk meraih keberkahan dalam kehidupan di dunia ini. Perlu disadari oleh setiap manusia dalam melakukan aktivitas keseharian harus bisa membagi waktu. Ada waktu-waktu yang harus menjadi prioritas dalam mengisi kehidupan di dunia ini, yang antara lain
Pertama, kita harus menyisihkan waktu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah selama hidup di dunia ini. Di antaranya melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu adalah dalam keseharian. Mudah-mudahan kalau kita dapat melaksanakan ibadah sholat wajib yang 5 waktu, tepat waktu, tidak sampai mengulur-ngulurkannya, insya Allah kita akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesibuk apapun yang kita hadapi di dalam melakukan aktivitas kegiatan beribadah selama hidup di alam dunia ini, sisihkanlah waktu untuk menghadap kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu. Dan yang kedua yaitu mengeluarkan zakat bagi orang yang sudah mampu mengeluarkannya dari perolehan rezeki yang Allah titipkan dan amanahkan kepada setiap orang muslim yang merasa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara demikian, kalaulah kita setiap Allah berikan keluasan rezeki, kemudahan-kemudahan di dalam perolehan rezeki yang Allah amanahkan, dan titipkan kepada kita, tetapi kita lupa untuk mengeluarkan zakatnya, maka jangan sampai kita menunggu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sisihkanlah dari sebagian perolehan rezeki yang Allah amanahkan, yang Allah titipkan kepada kita itu untuk dikeluarkan zakatnya, untuk membiasakan bersedekah, menolong kepada orang yang kesusahan, yang terlantar, yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Insya Allah dari setiap perolehan rezeki yang Allah amanahkan titipkan kepada kita, kalau kita membiasakan mengeluarkan zakat jika sudah mampu dan membiasakan untuk bersedekah, akan menjadikan keberkahan dari setiap perolehan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Dan yang keempat yaitu melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah bagi orang yang sudah mampu melaksanakannya. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Tadi di dalam uraian kita untuk meraih keberkahan itu, yang pertama yaitu kita membiasakan menyisihkan waktu untuk melaksanakan ibadah sholat wajib yang 5 waktu. Maka yang kedua setelah memprioritaskan yang wajib melaksanakan perintah-perintah Allah, jangan sampai meninggalkan pula sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk umatnya, seperti bersikap, berucap, dan bertindak dengan akhlak yang baik, berakhlakul karimah, yaitu mempunyai akhlak yang baik, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap sesama umat manusia. Marilah kita tanamkan dalam berperilaku keseharian, dan jangan lupa kita tanamkan pula sifat-sifat kejujuran dalam menghadapi kehidupan di alam dunia ini. Mudah-mudahan kalau kita selalu membiasakan di dalam mengisi perjalanan hidup kita, di dalam melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, kita akan disenangi oleh banyak orang selama hidup di alam dunia ini. Dan yang ketiga, harus ada amalan-amalan dalam keseharian yang dibiasakan, seperti berzikir, zikrullah untuk mengingat kekuasaan dan kebesaran Allah, membiasakan membaca sholawat, membiasakan sholat tahajud, bangun di sepertiga malam yang terakhir untuk mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan, perlindungannya, dibukakan pintu kemudahan-kemudahan di segala macam urusan untuk memenuhi kebutuhan hidup bekal beribadah. Dan kepada saudara-saudara mungkin ada yang mendapatkan kesulitan, permasalahan-permasalahan dalam kehidupan yang tidak bisa diselesaikan oleh diri kita sendiri, maka bermunajatlah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di 3 malam yang terakhir itu, sehingga kita di dalam mengisi perjalanan hidup yang dijalani oleh kita itu, Allah memberikan ketenangan. Kalau kita sudah mendapatkan ketenangan hidup, insya Allah
sesulit apapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kita, akan mendapatkan jalan keluar untuk mengatasinya. Dan selanjutnya membiasakan untuk membaca Al-Quran setiap hari. Insya Allah kalau Al-Quran dapat dijadikan sebagai pedoman, petunjuk hidup dalam keseharian kita, insya Allah kita di dalam mengisi perjalanan hidup yang Allah berikan kepada kita tidak akan tersesat, tidak akan terjerumus ke dalam kemaksiatan, tetapi Allah lindungi dan beri pertolongan jalan keluar untuk mengatasi berbagai macam ujian permasalahan yang Allah berikan kepada kita. Dan yang selanjutnya harus membiasakan bersedekah, membiasakan kita setiap hari sisihkanlah berapa saja yang mampu kita bisa bersedekah, maka lakukanlah. Kalaulah tidak bisa bersedekah, berbuat baiklah dengan perilaku kita kepada sesama umat manusia. Insya Allah kalau kita di dalam keseharian itu membiasakan kebaikan-kebaikan, hanya Allah lah yang akan membalasnya setiap kebaikan yang kita perbuat. Sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Dengan kita membiasakan berbuat baik, maka kebaikan pula lah yang akan kita raih, yang akan kita peroleh dalam mengisi kehidupan setelah kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan selama hidup di alam dunia ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus bagi diri saya sendiri dan sahabat dan saudara-saudara sahabat-sahabat yang mungkin menyempatkan untuk menyimak apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan pula kita menjadikan sisa kehidupan kita mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.